Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Abdurrahman SPD MPD merupakan salah satu dosen tetap di Sekolah Tinggi Pariwisata Soromani Bima, program studi pariwisata. Video ini merupakan salah satu rangkaian penilaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT sebagai syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen tahun 2026. Dalam kesempatan ini, saya akan mendeskripsikan mata kuliah yang saya ampu pada program studi pariwisata di Sekolah Tinggi Pariwisata Soromani Bima, yaitu mata kuliah English for Tourism 1. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan kode mata kuliah PAR 21430. Mata kuliah ini membahas terkait tentang pembelajaran bahasa Inggris untuk pariwisata. Sub pokok utama dalam pembahasan mata kuliah ini yaitu tentang cultural attraction atau daya tarik budaya, baik budaya yang ada di Indonesia maupun di daerah. Mahasiswa akan diajarkan untuk mengetahui dan menjelaskan terkait jenis-jenis cultural attraction yang ada di Indonesia maupun di daerah. Cultural attraction yang dimaksud seperti historical site, traditional performance, traditional clothing and craft, traditional culinary, dan yang terakhir tentang traditional festival and ritual. Pembahasan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu mempresentasikannya, menjelaskannya, dan mempromosikannya dengan baik. Metode dan strategi dalam pelaksanaan perkuliahan dalam mata kuliah ini yaitu menggunakan metode DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Pertama, delivery atau mentransfer materi perkuliahan. Dalam konsep ini, dosen mengaku akan menjelaskan terkait materi perkuliahan kepada mahasiswa. Yang kedua, interaction, yaitu menciptakan interaksi antara dosen dan mahasiswa dan memberikan ruang kepada mahasiswa untuk berkomunikatif dan berinteraktif mengenai materi perkuliahan. Yang ketiga, assessment. Presentasi assessment meliputi 10% nilai kehadiran, 15% nilai partisipasi termasuk diskusi dan tanya jawab, 20% nilai tugas, makalah, dan kuis, dan selanjutnya 25% nilai UTS, dan yang terakhir 30% nilai UAS. Dalam proses pelaksanaan perkuliahan akan ditampilkan video pembelajaran sebagai berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Morning. How are you this morning? Alhamdulillah. Are you spirit today? Yes. Okay. This is the second times we meet in this class. Ini adalah kali kedua kita bertemu ya di dalam kelas ini ya. Mungkin bagi mahasiswa yang belum kenal saya, for the students unknown about me, I want to introduce myself to you. Nama saya Abdurrahman. You can call me Mr. Abdur. Now I teach about English for tourism. Saya mengajar tentang mata kuliah English for tourism. Bahasa Inggris untuk pariwisata. Ya. But before we continue our study about English for tourism today, sebelum kita melanjutkan untuk membahas tentang English for tourism,
terlebih dahulu, the first I want to ask to you, saya ingin bertanya kepada kalian itu, ada yang tahu nggak? Anybody know about what is the definition about English for tourism? Ada yang tahu tentang apa itu bahasa Inggris tentang pariwisata? Ya, stand up please. Bahasa Inggris pariwisata yang berfokus pada komunikasi, hospitality, dan pelayanan yang berkaitan tentang budaya, tradisi, atraksi, dan kuliner, tetapi berinteraksi menggunakan bahasa Inggris. Interaksi dengan menggunakan bahasa Inggris. Oke, thank you. Applause. Ya, English for tourism, ya, bahasa Inggris untuk pariwisata. Tadi telah dijelaskan oleh teman kalian bahwa mata kuliah ini menjelaskan tentang pariwisata. Seperti yang kita ketahui bahwa pariwisata itu membahas tentang cultural, kultur, tradition, tradisi, hospitality, communication, komunikasi. Ya, tetapi interaksinya dengan menggunakan bahasa Inggris. We use English language when we interaction with the other people. When the foreigners come in Indonesia, gitu ya. Ketika orang asing itu datang ke Indonesia, why we have to interaction with use English language? Kenapa kita menggunakan bahasa Inggris? Ya, Indonesia itu kan terkenal ya. Indonesia is very unique country. Indonesia itu adalah daerah atau negara yang unik. Kenapa unik? Why is unique? Ayah, siapa ya? Kenapa unik? Bermacam-macam budaya ya. Iya, karena bermacam-macam budaya. Budayanya beda-beda. Karena keunikannya itu banyak orang asing. There are many foreigners come in Indonesia just see tourism in Indonesia. Banyak orang asing itu datang di Indonesia itu hanya untuk melihat pariwisata, keunikannya. Sehingga sebagai anak bangsa, we have to able to interact with them, use English language. Jadi kita harus bisa berinteraksi dengan mereka itu dengan menggunakan bahasa Inggris. Setidaknya kita bisa menceritakan tentang kultur budaya kita di Indonesia. Udah paham ya? Nah, itu poinnya. Oke. Now sekarang we try to study about cultural attraction. Kita mencoba untuk belajar tentang cultural attraction. Ya, cultural attraction. Oke, before I continue about that, ada yang tahu nggak sebelum saya melanjutkan pembahasan itu, ada yang tahu apa itu what talking about cultural attraction? Tentang daya tarik budaya. Nah, gitu ya. Cultural attraction itu adalah tentang daya tarik budaya. Apa saja sih daya tarik budaya yang ada di Indonesia ini? Apa saja? Ada yang tahu nggak? Candi Borobudur, apalagi? Candi Prambanan, apalagi? Selain dari itu apa lagi? Ya, banyak ya. There are many 5 type of cultural attraction. Jadi ada 5 tipe jenis-jenis daya tarik budaya yang kita bahas pada pagi ini. Apa saja itu? Yang pertama, tentang historical site. Ini daya tarik budaya yang pertama. Tentang historical site. Apa itu historical site? Situs-situs yang bersejarah. Kalau di Indonesia situs yang bersejarah itu apa? Seperti tadi, Candi Borobudur, apalagi? Candi Prambanan, apalagi? Candi Naira. Nah, itu di Indonesia ya. Kalau di Bima? Patung Pahlawan. Patung Pahlawan. Itu situs apa enggak?
Bukan. Bisa saja di situ. Selain dari patung pahlawan ada lagi? Asimbojo. Asimbojo, ya Asimbojo. Ya apa lagi? Patung kuda. Masjid. Masjid itu di Bima. Kalau di Flores ada nggak? Mana yang dari Flores? Angkat tangan. Flores. Halo. Yang di Flores? Ya. Apa itu? Ya? Dua batu cermin. Oh, dua batu cermin. Itu di Flores. Di Bimanya juga itu ada namanya tuh Wadupa. Pernah ke Wadupa? Nah, itu situs bersejarah. Nanti kita bisa menjelaskannya kalau ada budaya, kalau ada orang-orang yang datang ke sini, terutama itu orang-orang asing. Kan orang asing itu kan dia senang dia melihat-lihat seperti itu. Makanya kita itu harus bisa interaksi. Kita bisa menjelaskan tentang itu. Ya. Ada? Yang pertama. Lalu yang kedua. Yang kedua. Apa yang kedua? Ada yang tahu? Tentang cultural attraction. Jenis yang kedua. Daya tarik budaya yang paling disukai oleh mancanegara, oleh orang-orang asing itu tradisional performance. Ya. Ini termasuk daya tarik budaya. Itu ya. Traditional performance. Kalau di Indonesia itu apa namanya? Performance yang paling terkenal itu apa? Tari apa itu? Tari kecak yang di Bali. Apa lagi? Kalau di Bima itu bujak kadanda, apa namanya? Bujak kadanda, ya, bujak kadanda itu kalau tari khusus di Bima itu bujak kadanda, sama tari Wongi Gure Monca. Nah, itu semua adalah termasuk traditional performance, gitu ya. Ya, jadi bukan saja di Indonesia, di daerah kita saja ada tari-tari kayak gitu. Nanti ya. Nah, itulah uniknya Indonesia. Maka itu yang harus kita jelaskan kepada mancanegara, kepada orang-orang asing, kita kenalkan budaya kita itu seperti itu. Paham ya? Paham. Nah, gitu ya. Itu yang membahas tentang traditional performance. Kemudian selanjutnya, cultural attraction membahas terkait dengan apa lagi? Ada yang namanya traditional clothing and craft. Ya, salah satu daya tarik budaya di Indonesia itu adalah tentang pakaian dan kerajinan. Traditional clothing and craft. Kalau di Indonesia, pakaian yang ciri khas di Indonesia itu apa? Batik. Pakai batik. Itu biasanya tuh kalau 17 Agustus itu ya, presiden kita itu biasanya menggunakan batik. Itu ya. Itu di Indonesia. Tapi kalau di Bima, tembenggoli, apalagi? Rimpu, tembenggoli, tembe mee, tembe salungka, apalagi? Selain dari itu, bajunya apa bajunya? Baju adat Bima. Baju adat Bima itu seperti apa? Ada yang tahu nggak? Sambolo ya? Sambolo ya, Sambolo. Ah, itu keunikan yang ada di Bima. Oke, selanjutnya. Cultural attraction yang selanjutnya. Daya tarik budaya yang selanjutnya apa? Ada yang tahu? Kuliner, ya. Culinary tradition. Ya, daya tarik budaya, salah satu daya tarik budaya yang ada di Indonesia juga itu adalah tentang makanan. Kalau di Indonesia apa makanan di tradisi di Indonesia? Bakso biasanya, apalagi? Rendang. Ya, rendang, nasi goreng, soto. Kalau di Bima? Oi mangge, apalagi di Bima? Utak karamba, docofo itu terkenal. Selain dari oi mangge, apalagi? Jame, apalagi? Doso kerengga. Doso kerengga banyak ya. Kalau di Flores ada nggak?
Jalur? Baca peluangnya Pak. Jagung. Oh gitu ya? Jagung titik itu ya? Oh ya, nanti bisa dijelaskan nanti ya. Nah, nanti pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ada lagi dari di Flores? Timbu Pak. Timbu. Ya, timbu juga itu termasuk makanan Bima di Bima. Yang saya tanya di Flores, apa tadi Flores? Jagung titik. Itu ya, itu terkenal nggak di sana? Terkenal ya. Nanti kalau liburan jangan lupa bawain ke sini ya. Kita cobain. Ada yang suka coba nggak? Saya. Sudah coba ya. Ya, betul. Yang kelima. Yang kelima. Ya, tentang festival. Tradisional festival. Festival and ritual. Ya, festival and ritual. Kalau di Indonesia, contoh festival kita yang biasa yang kita sering lihat apa itu? Ya, gerak jalan. Ya, termasuk. Itu festival kita karnaval. Gerak jalan setiap 17 Agustus. Ya. Kan kita tetap mengadakan lomba gerak jalan. Ya. Itu dilombakan dari anak-anak tingkat TK sampai anak-anak SMA. Lomba gerak jalan itu festival. Kalau di daerah masing-masing ada tak festivalnya seperti apa? Biasanya. Kalau Norway, apa lagi? Contoh sampah. Contoh sempari seperti tadi ya. Itu contoh sempari itu ritual. Iya. Ya, ritual contoh sempari. Ya, kalau Norway contoh sempari itu kalau di mana? Kalau di Flores? Festival makan baru. Festival Makan baru. makan baru. Makan baru itu nama makanan. Punya hasil panen yang sudah dijual sama. Oh, nanti setelah panennya itu baru keluar, baru kita makan. Iya. Makan ya. Asik juga ya. Itu ya. Nanti kalau sudah panen hasil sudah keluar, itu nanti kaya. Makan nanti. Oke, barangkali ini yang termasuk cultural attraction. Jadi ada 5 tipe ya yang kita bahas tentang historical site, traditional performance, traditional clothing and craft, and culinary tradition. Yang kelima, traditional festival and ritual. Ini yang harus kita kuasai untuk untuk mempromosikan ke macam-macam negara, ke negara-negara lain, supaya budaya kita ini dikenal lagi, gitu ya. Ya. Oke, baik. Sampai di sini. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada, Pak. Oke, kalau memang nggak ada pertanyaan, saya kasih tugas. Oke, Yes. saya kasih tugas. Saya akan tanya tentang, coba jelaskan tentang historical site-nya, traditional performance-nya, traditional clothing-nya. Oke. Ada yang bisa menjelaskan tentang historical site? Ya? Oke, kamu mau bahas tentang historical site? Silakan di depan, jelaskan apa itu historical site dan historical site apa yang ingin kamu jelaskan. Ya, nama, sebutkan nama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryantika Fadila, biasa disapa Tika. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang historical di Labuan Bajo, Labuan Bajo. Di mana itu Labuan Bajo? di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur, NTT ya? Ya. NTT ya, silakan. Baik, historical of Batu Cermin. Batu Cermin craft was formed millions of years ago when the kids are less understand the sea. Over time, the land rose and become rich land. The craft is called mirror stone because sunlight and reflex of the walls and make the time shine mirror. This makes the craft special and beautiful object. Ya, bisa pakai bahasa Indonesia-nya? Buah batu cermin terbentuk dari jutaan tahun yang lalu ketika daerah ini masih berada di bawah laut.
Seiring waktu daratan terangkat dan menjadi tanah yang kering di dalam gua. Kita masih bisa melihat fosil hewan karena di dinding batu cermin itu masih terdapat fosil-fosil seperti ikan, kerang, sama kura-kura di dalam gua batu cermin tersebut. Wow, keren ya, keren. Gua ini disebut batu cermin karena sinar matahari yang masuk ke dalam batu cermin itu, memantul ke dinding-dinding permukaan cermin itu. Jadi nama batu cermin itu diambil dari sejarah itu. Karena matahari yang masuk itu terkena pantulan ke batu. Di batu gitu. Makanya hal ini yang membuat gua ini sangat istimewa dan indah untuk dikunjungi. Thank you. Sudah? Oke. Ya, sekali lagi. Cepet. Ya, ternyata gua batu cermin itu dinamakan gua batu cermin itu adalah pantulan dari cahaya matahari yang dipantul ke dinding gua itu ya. Sehingga dinamakan gua batu cermin. Keren. Itu bisa dipromosikan ya. Oke, itu terkait dengan historical science. Yang tradisional performance-nya. Siapa? Ya, silakan. Masuk. Jangan lupa kasih nama. Ya, nanti performance apa yang mau dibahas, ya. Coba dijelaskan. Perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra, asal dari Belu. Pertunjukan tradisional di Bima sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam dan sejarah lokal. Salah satu pertunjukan yang paling dikenal adalah tari Puja Kadanda. Ya, Kadanda, betul. Sebuah tarian prajurit yang menggambarkan keberanian dan persatuan. Tarian ini sering ditampilkan dalam upacara adat maupun kegiatan penyambutan tamu karena mencerminkan semangat kehormatan dan penghargaan masyarakat Bima. Gerakan tarian tegas dipadukan dengan iringan gendang menjadikan pertunjukan ini ekspresif dan syarat makna budaya. Karena tradisional performance itu didetik dengan kita, dia menjadi tourism attraction, mengenali budaya ke dunia dan bikin anak muda proud of their roots. So it's not all fashioned, it's timeless. Oke. Thank you very much. Itu tarian Puja Kadanda ya. Tarian Puja Kadanda itu terkenal memang di Bima ya. Itu menggambarkan kalau di Bima itu tarian Puja Kadanda itu menggambarkan pada waktu zaman dulu itu penjajah itu kan datang di Bima, tapi diserang pakai puja, biasanya puja. Makanya dibuatlah tari Puja Kadanda itu. Ya, oke. Terima kasih si Fatimah Azhara, bukan nama asli ya. Bukan. Oke, baik. Tradisi. Kemudian yang tradisional clothing and craft. Ada yang mau menjelaskan tentang? Ya, silakan. Ya, nama dengan lupa ya. Hi everyone, my name is Indra Bena, but you all can call me Sinta, and I wanna show you About this traditional clothing and craft. Okay. Clothing and craft is meaning like pakaian, and craft is about like kerajinan tangan. For example, like we have pahatan like this, and I want to show you a little information from clothing traditional in Dongko. It's like a meaning like TMBE. Like TMBE is a sarung, and TMBE is meaning like from ritual, example like this, and craft. In my village, of course, in Piong village, we have like ramba. Ini like knife. It's Oh, like, knife, yes, yeah, like knife. ramba like this, and di mana kita di Piong itu kita punya
apa namanya kerajinan tangan, di mana di sana itu mereka kayak apa namanya parang or piece of knife like this. Kita nggak beli dari luar, di situ kita buat sendiri like dari stone like batu kayak gitu ya. Kalau di film Pak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan clothing and craft in my village Pak. Oke, thank you Iya, very gitu much. aja. Tentang knife and anu ya, kerajinannya di sana itu tentang parang, pisau gitu ya. Tapi berarti nggak semesti beli di luar ya. Orang-orang di sana itu sudah buat sendiri ya, gitu ya. Berarti kalau mau pesan tentang parang, pisau di situ ada di sana ya. Oh, itu kerajinan keren itu, gitu ya. Oke, terima kasih untuk Elviana. Oke, baik. Dari semua cultural attraction ini, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, untuk minggu depan kita tugas, kita bikin kelompok, ya, kita bikin kelompok, buatkan makalah. Nanti per kelompok itu akan presentasi terkait dengan cultural attraction, ya? Paham ya? Oke, baik. Mungkin itu saja dari saya barangkali. Kita akan jumpa lagi minggu depan membahas tentang makalah nanti yang akan dibikin. Nanti bagi 5 kelompok sesuai dengan historical size, sesuai dengan cultural attraction ini. Ya, 5 kelompok ya. Kita akan bertemu di minggu depan. Oke, baik. Sebelum saya akhiri, saya meminta permohonan maaf apabila ada salah kata, salah tindakan, salah saya ada. Benar ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan saya berterima kasih banyak atas perhatiannya dan saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.